Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, sehingga firman kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pagi ini yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudari dikasihi Tuhan, pernahkah kita membandingkan apa bedanya berjalan di mall dengan berjalan di medan perang? Di mall kita bisa berjalan dengan tenang dan santai, sementara di medan perang seorang tentara tentu berjalan dengan waspada, sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Jika tidak, nyawanya terancam. Sebagai orang beriman, kita pun sesungguhnya sedang berjalan di medan peperangan dunia. Kita tahu bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita bagaikan berjalan di jalan yang berbahaya, tidak rata dan banyak lubang. Ancaman senantiasa mengintai, seperti yang dikatakan Rasul Petrus. Lawan kita, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, kita harus senantiasa memperhatikan kehidupan dengan saksama, melewati perjalanan hidup setiap hari seperti orang arif dan bukan orang bebal. Firman Tuhan dalam bacaan hari ini mengajarkan beberapa hal kepada kita. Pertama, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana, sebagaimana keinginan pemazmur dalam Mazmur 90, meminta Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari agar kita beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana ditandai dengan konsep yang benar tentang waktu. Ia menyadari bahwa hidup dan waktu yang ada sepenuhnya pemberian Tuhan, sehingga waktu harus dipakai dengan bijaksana, bekerja dengan tekun, serta menyisihkan waktu untuk hal-hal yang mendekatkan diri dan memuliakan Tuhan. Saat ini di dunia ada banyak sekali pilihan tersedia untuk menghabiskan waktu. Jangan sampai pilihan kita membuat kita justru tidak bisa memperhatikan kehidupan yang sesungguhnya. Kedua,
kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah perbedaan cara hidup orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bodoh hidup menurut kehendaknya sendiri, menginginkan keadaan menurut kesenangan dan egonya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sementara orang yang bijaksana adalah orang yang mencari dan memahami kehendak Tuhan. Ia berusaha mengenal Tuhan, memahami isi hati Tuhan, dan dalam keputusan sehari-harinya ia selalu bertanya, apa yang Tuhan mau, kemana Tuhan mau ia melangkah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini, berjalan dalam medan peperangan dunia. Apakah kita sudah menjalaninya dengan bijaksana dan kewaspadaan? Marilah kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sehingga waktu yang kita pergunakan hanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong Bapa pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.